Modiar, dukung mahasiswa turunkan Jokowi, Novel Bamukmin kena skakmat Ferdinand Hutahian, ditulis oleh Ferry Badri di seword.com. Kalau masih ada yang bilang Presiden Jokowi itu nggak serius bekerja, sepertinya yang mengatakan itu kurang referensi atau bahan bacaan. Jadi mereka hanya membaca media online gelora.co saja yang memang sering menjelek-jelekan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Karena kalau mau melihat lebih luas, ada banyak kok pencapaian Jokowi selama ini, serta kebijakannya yang bermanfaat buat rakyat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, Kartu Indonesia Sehat, KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar, bantuan sembako, PKH, dan lain-lain. Banyak juga sekarang mahasiswa yang menikmati KIP kuliah dari presiden tersebut, termasuk mereka yang aktif di BEM yang merasa lebih hebat dari presiden. Bisa jadi keluarganya adalah penikmat dana bansos PKH. Mengkritik sih boleh-boleh saja. Presiden Jokowi juga sudah pernah bilang dia tidak anti kritik, tapi sebelum menyampaikan kritik memang ada baiknya belajar dulu, membedakan mana menghujat atau membuli dan mana kritik yang membangun. Kalau bisa janganlah seperti Prabowo, Rizal Ramli, Fadlizon, Rocky Gerung dan lain-lain yang tidak bisa membedakan mana oplas dan mana yang digebukin sehingga ujung-ujungnya menyebarkan hoax. Mahasiswa harus lebih pintar dari mereka dengan mampu memilah mana kritik yang berdasarkan fakta dan mana hoax serta hujatan. Seburuk-buruknya manusia tentu nggak mau dong dihujat, apalagi seorang presiden yang memang sudah seharusnya dihormati oleh warga negaranya. Menghujat inilah yang baru-baru ini dilakukan oleh BEM UI terhadap Presiden Jokowi, yakni lewat meme dan mengatakan Presiden the King of Lip Service. HMI yang lebih parah lagi, tidak hanya sekedar nyinyir serta menghujat, tapi sudah mengarah ke barbar, yakni memproduksi poster yang isinya memprovokasi untuk lengserkan Jokowi. HMI bersama rakyat memanggil Revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun, rakyat berdaulat, bentuk pemerintahan sementara. Selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Demikian yang tertulis di poster provokasi itu. Tapi sungguh sayang, ternyata ajakan HMI untuk lengserkan Jokowi tersebut nggak mendapat respon yang positif dari masyarakat. Bahkan beberapa badan eksekutif mahasiswa atau BEM justru memberikan dukungannya kepada Presiden Jokowi. Saya sebagai anak luar Pulau Jawa, tepatnya berada di selatan Indonesia, sangat senang dengan perkataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pembangunan hari ini tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah Indonesia sentris. Dan kami melihat Jokowi tidak hanya lip service, tapi membuktikan kata-katanya dengan pembangunan nyata, ujar Wakil Ketua BEM Universitas San Pedro Kupang, Frankie Harim Ronaldo Otu pada 1 Juli. Artinya, kritik memang tidak menyalahi, tapi jangan lupa pula ketika kebijakan presiden berpihak kepada rakyat, diapresiasi dong. Masa orang tua capek-capek menguliahkan anaknya hanya untuk mencari-cari kesalahan presiden tanpa bisa mengapresiasi pencapaian orang lain? Emang situ manusia sempurna? Kan bukan, terbukti kok, ternyata HMI bobroknya lebih parah. Setiap kongres selalu rusuh. Mulai dari saling kejar, saling lempar kursi, menghancurkan fasilitas yang ada di tempat kongres, termasuk juga saat kongres di Riau pada 2015 lalu. Beberapa fasilitas yang ada di gelanggang remaja tempat kongres itu hilang, entah siapa yang mencurinya. Padahal HMI sama seperti FPI loh, sama-sama memakai kata Islam di namanya. HMI Himpunan Mahasiswa Islam dan FPI Front Pembela Islam. Tapi kelakuan mereka bisa kita lihat sendiri, jauh banget dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, apakah saling lempar kursi demi berebut kekuasaan itu nggak bikin malu umat Islam? Jadi, sebelum hendak melengsarkan presiden, sudah sebaiknya HMI introspeksi diri dulu. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Hanya saja meskipun langkah mahasiswa yang hendak melengsarkan Jokowi ini nggak etis, tetap saja ada yang mendukungnya. Pertanyaannya, siapakah yang mensupport pemaksulan Jokowi tersebut? Siapa lagi kalau bukan pasukan kadrun PA212? Saya mendukung langkah BEM UI dan BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi sesuai keinginan rakyat dan konstitusi, ujar Habib palsu Novel Bamukmin 1 Juli. Keinginan rakyat yang mana, Vel? Rakyat kadrun. Wong berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi tinggi kok. Bahkan menurut Indobarometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden terus meningkat dari 70,1% pada Februari 2021 menjadi 71,3% pada Mei 2021.
Suka banget novel ini mengatasnamakan rakyat, padahal rakyat kadrun jumlahnya hanya secuil dan mikirnya terbalik pula, seperti kampret yang sedang tidur. Hal ini pula yang kemudian membuat Lai celana dalam merah Ferdinand Hutahean menyindir telak novel Bang Mukmin itu. Masalahnya Vel, BEM gak mungkin bisa turunkan Jokowi. BEM yang tidak dukung Jokowi itu cuma segelintir, hanya jadi riuh karena bawa-bawa nama BEM dan predikat sebagai pengurus BEM. Jadi seolah-olah mewakili mahasiswa, padahal tidak. Sudah, jangan titik-titik politik terus, ujar Ferdinand tanpa tedeng aling-aling. Habib KW diingatkan jangan titik-titik politik oleh Lai Ferdi, dan sebaiknya tidak hanya titik-titik politik tapi titik-titik yang lain juga jangan dilakukan. Bagaimana menurut Anda? Sekelas TGUPP kok ngelesnya murahan soal surat Pemprov DKI ke Dubes, ditulis oleh Sardi di cword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Seperti kita ketahui, beredar surat dari Pemprov DKI terkait bantuan fasilitas penanganan COVID-19. Surat tersebut tersebar, entah siapa yang pertama kali menyebarkan. Jadi viral dan dikritik habis-habisan karena Pemprov DKI dianggap meminta sumbangan. Ada yang bahkan lebih menohok, surat itu dianggap sebagai pengemis secara halus. Ini bukan hanya dianggap mempermalukan negara sendiri, tapi membuat negara ini seolah tidak punya harga diri, padahal pemerintah pusat masih sanggup menangani. Buktinya dilakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Bahkan ada bansos khusus untuk itu kepada warga yang terdampak. Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu meminta klarifikasi kepada Pemprov DKI terkait surat itu. Dari hasil klarifikasi itu, Pemprov DKI Jakarta menarik surat tersebut. Akan tetapi, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penarikan surat tersebut. Kalau menurut pandangan orang awam, penarikan tersebut karena jadi bahan cibiran masif. Pemprov DKI dan Anies jadi bulan-bulanan publik. Sehingga, ketimbang membuat polemik yang meruncing, lebih baik menarik kembali surat tersebut. Ibarat sudah ketahuan baru bertindak. Kalau belum ketahuan, silahkan lanjutkan. Tapi untuk hal ini Pemprov DKI benar-benar sudah keterlaluan. Kalau tidak salah, tidak seharusnya Pemprov DKI melakukan itu. Urusan Dubes bisa melalui pemerintah pusat, dan kalau ini benar artinya mereka melangkai wewenang pusat, entah untuk gagah-gagahan atau gubernurnya merasa sudah jadi presiden atau bahkan bikin malu negara ini. Anggota TGUPP Tatak Ujayati buka suara terkait surat tersebut. Dia menilai surat Pemprov DKI Jakarta Dubes di ibu kota terkait bantuan fasilitas penanganan COVID-19 bukanlah dalam konteks meminta sumbangan. Surat tersebut adalah ajakan Pemprov DKI Jakarta kepada seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi menangani pandemi COVID-19. Bukan minta sumbangan tetapi ajakan kolaborasi. Kolaborasi itu gotong royong. Pemprov mengajak siapapun elemen masyarakat termasuk pengusaha dan lain-lain untuk bergandeng tangan atasi pandemi. Sumbangan tidak dalam bentuk uang tetapi barang dan langsung diserahkan kepada rumah sakit dan masyarakat yang membutuhkan, kata Tata. Kalau minta seluruh elemen bangsa ya kenapa bikin surat ke Dubes? Apakah Dubes termasuk salah satu elemen bangsa? Kalau mau ngeles tolong jangan terlalu muka tebal, menggelikan soalnya. Beginikah kualitas anggota TGUPP yang memang selama ini sudah diragukan? Isi suratnya kan sudah jelas ditujukan kepada para dubes di ibu kota, pakai bahasa Inggris pula, mengajak semua elemen dan siapapun. Kenapa pakai bahasa Inggris? Sejak kapan bahasa resmi di negara ini jadi bahasa Inggris? Dan sejak kapan semua masyarakat kita bisa paham bahasa Inggris? Ngeles kok, tidak cerdas, kayak orang tidak berpendidikan. Anggota TGUPP sudahlah diragukan kinerjanya, banyak pula jumlahnya. Gajinya fantastis, tapi untuk urusan ngeles membela atasan saja pun sungguh tidak becus. Ngelesnya kelihatan amatiran dan murahan, mirip ngelesnya anak kecil yang sangat gampang dipatahkan. Atau jangan-jangan TGUPP ini tugasnya lebih condong ke membersihkan blunder yang dibuat oleh atasannya. Tim untuk menjadi tameng kalau gubernur bikin blunder. Kembali terjadi pemelintiran istilah yang keren. Dulu ada markup anggaran, malah dibilang kelebihan bayar. Sekarang ada isu minta sumbangan dibilang kolaborasi. Memang mantap sih, anak buah dan atasan pintar, sama-sama jago ngeles, menata dan memelintir kata agar lebih enak didengar oleh telinga. Malulah
Anggaran tersebar se-Indonesia, anggaran cat sana sini ada, apalagi Formula E yang ratusan miliar, selalu ada. Proyek-proyek tak bermanfaat yang cuma jangka pendek ada anggarannya. Tapi untuk hal mendesak seperti fasilitas rusun untuk penanganan pandemi, malah minta ke perwakilan negara luar. Muka mau ditaruh mana? Kita tahu gubernur ini tidak tahu malu dan lebih suka mempermalukan negara. Lebih jantan minta pendukung galang donasi. Kenapa tidak minta salesman kafling surga galang donasi? Gampang mah, mereka bisa kasih surga bagi yang nyumbang dan ancam jenazah tak akan disolatkan bagi yang tidak mau. Atau suruh ustadz yang pernah galang donasi buat beli kapal selam. Atau bisa juga suruh siapa itu yang katanya singa berzikir ya? Bagaimana menurut Anda?